Halo, selamat pagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Masih bersama saya Odang hari ini. Kita masih berada di rangkaian hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari yang hari ini menjadi rangkaian hari kedua dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari yang ke-28. Hari ini bersama saya Odang masih akan menemani kalian semua dalam seluruh rangkaian acara kita hari ini. Dan tentunya sedari kemarin kita sudah banyak berbincang dan juga banyak melakukan kegiatan yang hari ini adalah menjadi hari kedua, yaitu job fair untuk para alumni dan juga seluruh pencari kerja yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Dan tentunya hari ini job fair yang diadakan ini menjadi salah satu fasilitas dan juga salah satu sarana yang disiapkan oleh SMK Negeri 4 Kendari untuk memberikan jalan kepada para alumni khususnya untuk mencari kerja untuk yang mereka sekarang sedang mencari kerja. Dan tentunya bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kendari yang berjumlah 13 perusahaan atau lebih yang hari ini akan menjadi para penampung seluruh para pelamar kerja, para pencari kerja yang hari ini berbondong-bondong datang ke SMK Negeri 4 Kendari tentunya untuk melamar kerja. Di samping 13 perusahaan yang sudah menjadi mitra kerja dari SMK Negeri 4 Kendari, hari ini pun turut hadir juga dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari yang memberikan fasilitas K1 atau yang biasa kita sebut sebagai kartu kuning untuk para pencari kerja yang tentunya bisa diakses dan didapatkan secara gratis untuk para alumni yang mencari kerja tentunya. Sebagai sekolah yang terus memberikan dan juga menyediakan para lulusan terbaik tentunya dengan berbagai jurusan dan keahlian yang ada di SMK Negeri 4 Kendari. Tentunya para lulusan yang dihasilkan dari SMK Negeri 4 Kendari ini merupakan lulusan-lulusan yang berkualitas, yang mempunyai daya saing dan tentunya mampu bersaing di dunia kerja. Dan juga sebagai salah satu SMK unggulan yang ada di Kota Kendari, tentunya berbagai jurusan yang sudah tersedia dan juga ada di SMK Negeri 4 Kendari ini menjadikan siswa-siswinya dapat memperoleh ilmu yang dapat menjadi bekal mereka dalam proses mencari kerja tentunya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa SMK Negeri 4 Kendari ini menjadi salah satu SMK unggulan yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya karena salah satu program studi yang ada di SMK 4 Kendari yaitu program studi broadcasting ini menjadi salah satu program kerja atau juga program studi yang menjadi program studi unggulan yang juga menjadi salah satu program kerja dari Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tentunya terus dibina dan juga didampingi oleh Kemendikbud yang hari ini sudah bersama saya kedua orang yang menjadi pendamping dari SMK Pusat Keunggulan yang sudah saya mention tadi bahwa menjadi salah satu proker dari Dirjen Vokasi Kemendikbud. Boleh saya kenalan terlebih dahulu kedua orang yang luar biasa di samping ini. Siapa saja? Boleh dari Bapak dulu. Boleh kita berkenalan dulu Pak. Namanya siapa? Jadi perkenalkan ya, nama saya Muhammad Tiga Sabas. Saya dari Gorontalo, lahir di Gorontalo juga. Sekarang ini sebagai ketua program studi ilmu komputer di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ya mungkin itu saja. Siap. Kalau Bapak yang di samping? Terima kasih. Nama saya Syahrial. Ya. Saya juga pendamping dari SMK PK sebagai pendamping perguruan tinggi sama seperti PK. Dan sebagai tenaga pengajar atau dosen di Prodi Ilmu Komputer di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ya, jadi kita seprodi. Sama-sama ya dari ilmu komputer. Kebetulan saya juga dari jurusan komputer juga dulu. Kebetulan saya juga alumni dari SMK 4 Kendari. Jurusan saya teknik komputer dan jaringan. Saya sudah lebih dari 10 tahun lulusnya Pak. Sekarang kembali ke sini sebagai salah satu alumni yang ingin berkontribusi ke SMK 4 Kendari tentunya. Nah, bicara tentang SMK Pusat Keunggulan, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang SMK Pusat Unggulan itu apa. Dan juga bapak-bapak berdua ini melakukan pendampingan dalam hal apa. Mungkin bisa dijelaskan ke kita semua yang hari ini menyaksikan video ini, kira-kira SMK Pusat Keunggulan itu apa dan juga berfungsi atau bertugas seperti apa? Ya, oke. Jadi mungkin dari saya dulu ya, saya jelaskan dulu bahwa SMK PK ini dimulai sekitar tahun 2020. Jadi 2020 itu
SMK PK ini pertama kali dimulai itu waktu dirjennya Pak Wikan. Nah, waktu itu dirjennya Pak Wikan, itu SMK PK dimulai tahun 2020 dengan konsep memilih salah satu program studi di salah satu SMK itu yang menjadi pusat keunggulan. Nah, pusat keunggulan itu artinya misalnya seperti di sekolah ini multimedia atau DKV yang konsentrasinya di broadcasting dan itu menjadi pusat keunggulan di semua daerah di wilayah Kendari. Sehingga semua SMK yang punya prodi broadcasting itu harusnya ke sini. Ya, sistemnya seperti itu. Nah, kami itu di Muhammadiyah Gorontalo itu kurang lebih sudah 3 tahun. Ini tahun ketiga kami mengikuti program ini dan mau ke 4 tahun mengikuti program yang sama. Dan ini tahun kedua kami di SMK 4 Kendari. Kalau dari total pendampingan di 2020 kami itu berhasil mendampingi 5 sekolah di Gorontalo saja. Nah, tahun kemarin kami mendampingi 2 sekolah, Kendari, SMK 4 Kendari dan SMK 5 Manado. Nah, tahun ini kami mendampingi 7 sekolah. Satunya di Gorontalo, SMK 1 Gorontalo, yang kedua SMK 4 Kendari, yang ketiga SMK 5 Manado, dan 4 sekolah SMK lainnya itu ada di Jakarta. Jadi lumayan banyak untuk tahun ini, dan khusus untuk SMK 4 Kendari, itu kami memprioritaskan atau punya jurusan yang konsentrasinya broadcasting. Dan sudah kerjasama dengan Dudika. Dudikanya TVRI dan beberapa TV swasta di Kota Kendari. Jadi yang kami dorong itu adalah yang pertama, paling inti itu menjadi SMK pusat keunggulan di daerahnya sendiri. Sehingga semua SMK itu muaranya ke sini. Nah, itu maksud inti secara umum lah. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sarya. Secara umum sudah disampaikan. Yang kedua sebenarnya adalah tahun kedua ya. Ya, Sebenarnya untuk SMK 4. Untuk SMK 4 Kendari ya. Di tahun pertama itu mendapatkan bantuan fisik ya berupa lab dan Laboratorium. peralatan ya. Perangkat keras ya Pak ya? Ya. Ya, peralatan yang mungkin sedang pakai saat ini. Dan yang tahun keduanya ini untuk kegiatan non fisik ya. Jadi kegiatan-kegiatan pembinaan guru maupun Acara seperti ini. dan acara-acara seperti ini ya. Dan kedepannya memang kita mudah-mudahan bisa dapat lagi. Kami akan tetap mendorong dan memberikan dukungan untuk kemajuan dari jurusan broadcasting di SMK 4 Kendari. Oke, siap. Tadi kita sudah diberitahu sama 2 orang luar biasa di samping saya tentang apa itu SMK PK. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan di benak saya, kenapa SMK 4 khususnya untuk di program studi broadcasting ini menjadi salah satu program unggulan, yang dijadikan program unggulan Ya. di antara seluruh SMK yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Ya, oke. Jadi coba saya jawab secara runut ya. Jadi SMK 4 Kendari ini mendaftar itu di tahun 2021, ya, kalau tidak salah untuk informasinya. Dan di 2001 itu kenapa harus multimedia, DKV atau broadcasting? Nah, karena pihak sekolah mengirim proposal ke Dirjen Vokasi atau Direktorat SMK itu prodi itu. Nah, setelah diwawancara, ditanya-tanyai kenapa memilih prodi itu, nah maka pihak sekolah yang menjelaskan kenapa harus prodi ini yang dipilih. Nah, sebenarnya dengar cerita di sekolah ini bahwa salah satu keunggulan di sekolah ini adalah tekstil dan kriya kain. Nah, saya pernah bertanya kenapa tidak itu saja, ternyata mempunyai musibah laboratoriumnya terbakar waktu itu. Ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu kayaknya sempat terbakar. Ya, laboratoriumnya, Pak. sehingganya dorongannya lebih ke arah sini. Jadi sesuai background kami, yakni multimedia, kami orang komputer, sehingga kami bisa datang. Andai saja kriya kain, mungkin kami tidak berada di sini. Ya, jadi itu kenapa SMK 4 terpilih. Dan tidak sembarangan SMK itu bisa terpilih. Jadi selain mengajukan proposal, dilihat juga jumlah siswa, dilihat juga fasilitas, SDM, dan sebagainya. Karena itu dilihat langsung ke Dapodiknya. Sehingganya SMK 4 terpilih. Dan kalau misalnya sedikit bangga bisa, karena tidak semua SMK di Indonesia itu terpilih.
Jadi harusnya sedikit bangga kenapa bisa lolos di program SMKPK ini. Dan FYI ya, program ini hanya sampai 2024. Jadi seumur presiden. Jadi entah tahun depannya setelah presiden baru itu ada lagi. Nah, itu belum bisa Kita diprediksikan. belum bisa Ya. diprediksi dan belum bisa tahu apakah program ini akan berjalan lagi Ya, atau bagaimana ya Pak ya. Gitu. Dan untuk semua alumni tadi sudah dimention bahwa kita patut berbangga bahwa SMK 4 menjadi salah satu sekolah yang dijadikan sebagai salah satu sekolah yang punya program unggulan yang ada di Sulawesi Tenggara. Tadi sudah disebutkan juga bahwa pendampingan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun. Selama kurang lebih 2 tahun ini kira-kira sudah mendapat apa saja selama mendampingan, kira-kira hal yang mungkin bisa diberikan kepada sekolah, hal apa yang perlu ditingkatkan atau hal apa yang sudah mungkin bisa menjadi kebanggaan bagi SMK Negeri 4 Kendari yang sudah ditemukan oleh kedua pendamping ini. Ya, kalau kita kan datang di Kendari atau di SMK 4 ini itu dengan tim. Jadi tidak selamanya kami berdua. Jadi kita timnya sekitar 12 orang yang akan datang ke sekolah ini secara bergantian. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, pertama kali ke Kendari itu disambut dengan tidak jadi mendarat. Ini pertama kali ke Kendari berarti Pak? Ketiga kali. Tahun lalu itu di 2021 atau 2022 kalau tidak salah. Kesan pertama ke Kendari itu tidak diterima Bandara Kendari. Ini karena pesawatnya bagaimana, atau karena cuaca, atau karena memang ada portal di udara Pak? Pada saat kami mendarat, nah itu posisinya cerah. Tapi pada saat mampir bandara, itu malah hujan deras. Sehingga kami tidak jadi landing. Jadi lumayan menakutkan. Penerbangan pertama berarti Penerbangan Pak? pertama. Percobaan kedua bagaimana? Percobaan kedua alhamdulillah aman, dan percobaan ketiga alhamdulillah aman. Nah, kesan ke Kendari paling awal itu tidak jadi mendarat. Nah, untuk sekolahnya alhamdulillah penerimaan guru kepala sekolah. Kami kan dari kepala sekolah Pak Herman dulu, masih Pak Herman di tahun sebelumnya. Nah, dia baik, progresnya juga baik, dan dorongan ke Dudika kan paling inti program ini adalah kurikulum yang berbasis Dudika, sehingganya yang diajarkan di sini untuk broadcasting itu harus sesuai yang diajarkan di TVRI. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau ambil contoh TVRI ya. Sehingga alat-alat yang digunakan, SOP yang digunakan itu standarnya ada di sini. Nah, sehingganya mau ke TVRI masuklah ke sini, itulah intinya. Nah, kalau kami lihat dari tahun-tahun kemarin sampai dengan tahun ini, sudah 2 tahun ini, memang mengalami istilah peningkatan ya, yang sangat pesat ya. Contohnya kalau sudah lihat ini alumni yang mungkin baru datang, di belakang saya sudah ada podcast. Podcast saya sudah ditawarkan, termasuk juga kemarin. Ya, sudah ada podcast, itu salah satu bentuk pendampingan kami. Jadi kami sarankan untuk membangun beberapa usaha di bidang broadcasting, salah satunya podcast. Dan kami juga sudah mendorong untuk pembangunan laboratorium itu. Kan itu kan lumayan, anggarannya 2 tingkat itu, 2 lantai. Dan di bawahnya itu laboratorium. Komputernya kencang-kencang itu, bisa untuk mengolah multimedia dan sebagainya. Dan juga ada broadcasting, ada podcast di dalamnya. Sehingganya hal-hal seperti itu yang menjadi pusat keunggulan. Jadi ada hal yang ditonjolkan yang berbeda dengan sekolah lainnya. Karena lumayan pembiayaannya itu. Kalau tidak salah untuk laboratorium 1,2 M. Wah, itu kayaknya kalau dinominalkan bisa jadi beribu-ribu hektar tanah ya Pak ya. Ya, sehingganya kami mendorong sekolah untuk memaksimalkan uang yang diberikan dari Kemendikbud ini. Sehingganya sekolah itu menjadi pusat keunggulan khusus untuk broadcasting. Ya, mungkin Pak Saril bisa tambahkan dulu. Silakan Bapak. Ya. Yang utama sebenarnya dari kegiatan ini adalah membuat alumni itu bisa terserap ke Dudika ya, atau ke dunia industri. Nah, ini dibuat untuk bisa siswa ini mampu untuk bisa terjun ke dunia kerja dan bisa memenuhi standar dari dunia industri ya, dan dunia kerja. Nah, sehingga dari Dikbud itu memberikan fasilitas secara fisik dan non fisik untuk bisa mencapai hal itu. Contohnya ini kan sekarang memang secara global di Indonesia dan dunia broadcasting ini sedang bisa dikatakan naik daun ya Pak ya.
Di mana-mana sekarang memang broadcasting menjadi salah satu hal yang mungkin sesuai dengan zaman juga Ya. dan juga bisa dilakukan kapan saja, Ya. idenya bisa datang dari mana saja dan juga mungkin itu adalah hal yang didorong oleh Ya. SMKPK untuk bisa mendorong teman-teman siswa dari SMK 4 ini untuk bisa menjadi lulusan yang unggul tentunya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah berbincang tentang apa itu PK dan juga ternyata bukan cuma support atau dukungan dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk yang ada bentuknya tentunya, tapi ternyata dalam bentuk anggaran juga dan juga bentuk lainnya pun turut diberikan oleh SMKPK tentunya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Bapak berdua, kira-kira selama menjadi pendamping SMK unggulan ini, bentuk pendampingan seperti apa yang Bapak sudah berikan di SMK 4 dan juga mungkin sekolah-sekolah yang menjadi sekolah dampingan Bapak? Ya. Jadi bentuk pendampingannya saya ceritakan yang paling parah aja dulu ya. Ya, sebelum yang ringan-ringan. Jadi yang paling parah itu kita pernah mengawas salah satu gedung laboratorium di salah satu sekolah yang kita dampingi, itu lambat pekerjaannya. Jadi saya ini jurusan komputer, tapi mengawasi gedung. Jadi jadi beralih profesi jadi teknik sipil ini istilahnya. Nah, kenapa bisa lambat? Kenapa kami bisa intervensi? Karena tugas kami salah satunya telah diberikan uang atau tidak berikan biaya untuk membangun gedung, tapi kok kenapa lambat? Nah, lambat itu karena dipengaruhi ternyata pihak sekolah di salah satu sekolah tersebut memberikan bahan bangunannya itu terkesan lebih lambat karena saat diperlukan baru diberikan, sehingga proses pembangunan gedung tersebut lambat dan mencapai Desember. Kegiatan ini kan tidak bisa setelah Desember, habis di tanggal 15 Desember, sehingganya pihak sekolah itu ya khususnya juga SMK 4 Kendari tidak bisa memprogramkan di luar tanggal itu atau istilahnya sebelum tanggal itu. Nah, bahkan saya mengawasi itu hampir 1 minggu untuk mengawasi gedung itu kapan jadinya. Jadi di mana mana semennya, mana kayunya, mana ini. Jadi yang paling parah itu yang paling parah. Sembari menjadi pendamping dari Ya. program studi, Jadi- juga jadi pengawas ini, Iya. pengawas proyek ya Pak ya? Iya, pengawas proyek. Jadi yang paling parah itu Ya. pekerjaannya. Yang paling ringan kami menuntut sekolah itu on the track. Jadi pihak sekolah ini termasuk SMK 4 ini mempunyai program yang sudah dirancang, itu jadwalnya sudah ada dan wajib ada. Dan kami mengacu di jadwal tersebut. Jikalau ada yang melenceng atau melebihi bulan di dalam 6 bulan terakhir ini, maka kami tegur. Artinya kami intervensi, kenapa tidak bisa digabung Pak 2 kegiatan ini jadi 1, sehingga lebih efisien mengundang sekali peserta, 1 kali jalan. Nah, itu intervensi untuk kegiatannya. Nah, kalau untuk infrastruktur, kami awasi juga alat yang dibeli Pak. Jadi seperti komputer, kalau speknya sekian, maka spek ini juga yang dibeli. Tidak bisa lebih rendah. Kenapa? Karena untuk broadcasting itu membutuhkan spek komputer yang lumayan tinggi. Nah, bentuk-bentuk tersebut itu yang kami dampingi. Juga salah satu yang paling penting soal SDM. Jadi kami kan perguruan tinggi mungkin berbeda dengan sekolah. Sekolah itu guru matematika bisa mengajar komputer. Ya mungkin alumni sudah pernah, atau guru agama mengajar TKJ. Nah, Alih profesi. hal-hal seperti itu tidak terjadi di perguruan tinggi, sehingganya kami merasa aneh dengan hal tersebut. Tetapi setelah kami turun ke hampir satu Indonesia ini, kami pahami bahwa tidak semua guru itu sesuai keahliannya mengajar. Karena ada beberapa guru dialih fungsikan, misalnya guru agama tadi atau guru bahasa Inggris, itu mengajar TIK karena kemampuannya yang sudah diasah. Ya mungkin itu hal-hal yang kami dampingi selama pendampingan ini. Berarti selain menjadi pendamping dalam hal standarisasi, dalam proses belajar mengajar tentunya, berarti proses pendampingan ini juga lebih luas yang tadi Bapak juga Ya. sebutkan, mulai dari pengerjaan sarana dan prasarana juga mungkin bisa menjadi intervensi dari Bapak-Bapak dari SMK Pusat Unggulan, dan juga pastinya seluruh apa yang teman-teman guru-guru lakukan hari ini dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar juga tak luput dari proses pendampingan, benar Pak? Ya. Betul ya. Dan hari ini dan tahun ini menjadi tahun kedua Bapak melakukan pendampingan di SMK 4, kira-kira harapan dan juga
arahan seperti apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan dari hasil pendampingan yang mungkin sudah Bapak pernah lakukan, yang mungkin sekarang bisa disampaikan kepada kita semua yang hadir hari ini, yang juga mungkin semua yang ada di sini adalah keluarga besar dari SMK 4 Kendari. Ya, ayo Pak. Mulai aja dulu Pak. Harapan kami sebagai pendamping yang utama itu broadcast ini lebih maju lagi dan bisa merambah ke berbagai media. Salah satunya mungkin media digital yang mungkin tidak bisa sebutkan ini. Nah, mungkin bisa merambah ke sosial media dalam hal proses pembinaan siswa ini. Kemudian guru kan kemarin itu kan sudah memang juga sebagai dasarnya ya untuk bisa siswa ini bisa mengikuti ini. Jadi guru itu kan dimagangkan nantinya. Jadi guru ini bisa upskilling, menambah skill mereka dan meningkatkan kemampuan dalam hal khususnya broadcasting ini. Nah, kemudian keharapan kami juga podcast ini nantinya bisa jangan hanya level di sini, tapi kalau bisa ya level nasional ya, dan bisa menyamai mungkin yang Pak Dedi mungkin. Mungkin sudah bisa mulai merambah ke media lain selain bukan cuma di satu platform saja ya Pak ya, karena sekarang harus merambah. Ya, kalau kita lihat sekarang memang kalau podcast sekarang sudah ada di mana-mana berbagai macam platform ya Pak, di TikTok ada, Instagram ada, YouTube ada. Sekarang pun banyak teman-teman saya yang upload video-video podcast di status WA Pak sekarang. Jadi semua sudah bisa, ya biasa podcast Ustadz, podcast galau-galau begitu. Biasanya banyak sekali di status WA. Yang mungkin sekarang adalah bagaimana kapasitas dari teman-teman itu menjadi bisa lebih tinggi dan bisa menjadi mumpuni untuk menjadi seorang broadcaster. Nah, apakah kapasitas tersebut, peningkatan kapasitas dari siswa-siswi di SMK 4 Kendari ini turut menjadi salah satu hal yang menjadi pendampingan dari bapak-bapak dari SMK unggulan? Ya, jadi salah satu hal ya agar bisa mencapai hal tersebut sebenarnya guru ya, karena sebagai pengajar itu yang lebih dulu mengupgrade skill itu sendiri. Jadi kalau kami di perguruan tinggi itu harusnya dosen-dosen itu atau guru ya mereka yang upskilling terlebih dahulu, kemudian siswa-siswanya yang diajarkan keilmuan tersebut. Jadi sehingga program ini bukan hanya siswa yang magang, tapi guru juga dimagangkan. Jadi kenapa seperti itu? Karena takutnya guru yang magang lebih tahu, tapi siswa yang magang lebih tahu, dan guru yang tidak magang itu malah ketinggalan. Ya, jadi matchingnya itu tidak ketemu, sehingga program ini salah satunya yang paling utama itu guru itu dimagangkan terlebih dahulu, kemudian siswanya yang dimagangkan. Nah, kalau harapan dari saya pribadi di ulang tahun yang ke-28 ya, SMK 4 Kendari, ternyata SMK 4 Kendari ini lebih tua dari kampus kami. Jadi kampus kami itu kurang lebih sekarang 16 tahun, karena dari tahun 2008. Jadi harusnya secara perkembangan itu lebih pesat daripada sekolah-sekolah lainnya yang mungkin umurnya masih di bawah SMK 4 Kendari. Nah, kami saja 16 tahun di universitas itu kami sudah ada 24 program studi. Jadi salah satunya yang baru dibuka ini Fakultas Kedokteran. Jadi di kami itu sudah ada kedokteran yang bisa menerima sarjana kedokteran. Jadi tidak semua kampus di Indonesia yang punya itu, dan kami sudah mempunyai itu. Jadi di umur yang sebelia ini, 16 tahun kan belum, kalau ditotalin belum lulus SMA ya. Masih kayaknya kelas SMP 1 kelas 3 ya Pak ya, kelas 1 SMA kayaknya. Ya, jadi ya kami sudah bisa berbuat banyak. Ya, dorongan-dorongan seperti ini yang mungkin kami bisa salurkan atau best practice istilahnya atau praktik baik di sekolah-sekolah yang kami dampingi. Sehingga umur itu bukan jadi alasan. Jadi, iya kami baru 28, kami belum bisa berkembang. Ya, tidak seperti itu cara pikirnya. Mungkin contohnya di kami 16 tahun sudah bisa berbuat apa. Itu harusnya yang jadi dorongan di tiap sekolah yang kami dampingi. Kurang lebih seperti itu.
Dan hari ini kita semua hadir di peringatan ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari yang ke-28. Tentunya tadi sudah disampaikan juga harapan dan juga doa untuk SMK Negeri 4 Kendari. Yang hari ini dalam rangkaian merayakan hari ulang tahunnya diselenggarakan selama 2 hari, sehari kemarin mulainya sampai hari ini job fair terus diadakan, dan juga sekarang bisa kita lihat sudah banyak yang sudah melakukan interview. Dan juga pastinya seluruh perusahaan yang hari ini hadir menjadi mitra dari SMK 4 Kendari dalam rangkaian job fair ini pastinya butuh para tenaga kerja yang berkualitas, dan tentunya SMK Negeri 4 Kendari ini tentunya sudah menghasilkan banyak sekali lulusan-lulusan yang berkualitas. Bapak-bapak, boleh saya juga minta harapan dari kedua orang di samping saya ini untuk SMK 4 Kendari yang berulang tahun ke-28. Harapan untuk sekolah kami seperti apa? Jadi kalau saya pribadi harapannya semoga SMK 4 Kendari ini makin maju, makin sukses, makin berkembang untuk semua program studi, baik itu sekolahnya maupun program studinya semuanya, khususnya untuk program studi DKV dan konsentrasi broadcasting yang kami dampingi. Jadi kami berharap SMK 4 Kendari ini sesuai program SMK Pusat Keunggulan dan sesuai ulang tahun yang ke-28 bisa menjadi pusat keunggulan di Kota Kendari khususnya atau secara nasional di Indonesia. Jadi itu harapan saya pribadi. Terima kasih. Bapak mungkin juga boleh, harus beda ya Pak ya? Ya, secara pribadi saya ke alumninya. Kami berharap alumninya itu bisa dapat mengikuti atau mengimbangi kebutuhan broadcasting saat ini. Nah, jadi memang skill itu yang dibutuhkan untuk mengimbangi perkembangan dan kepusatan dari ini ya. Jadi harapan kami semoga alumni dari SMK Pusat Keunggulan ini dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan kami harapannya itu yang utama lulusannya itu harus kerja, ya. Pilihan keduanya itu ya mungkin lanjut kuliah, tapi yang utama itu adalah siap kerja dan membangun wirausaha juga. Dan minimal membuat usaha ya, dalam hal sebagai wirausaha. Dan tentunya dengan skill yang didapatkan itu sudah bisa. Nah, harapan kami nanti jadi SMK Kendari ini jadi SMK 4 Kendari khususnya jadi pusat broadcasting nantinya di sini, sehingga bisa jadi rujukan dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah menengah kejuruan lain di sini. Dan kami tunggu perkembangannya di sosial media. Amin. Khususnya podcastnya untuk juga. Podcastnya ini, dan kami siap mendukung. Tentunya pastinya dukungan perlu dan juga sangat dibutuhkan oleh SMK 4 Kendari dari Bapak berdua, meskipun nanti kalau misalnya program ini tidak berlanjut lagi, mungkin dukungan-dukungan moral, dukungan-dukungan dalam bentuk hal apapun mungkin bisa diberikan kepada SMK 4 Kendari. Dan tentunya sesuai dengan moto dari SMK yaitu SMK bisa, tentunya kita mengharapkan seluruh alumni dari SMK itu bisa menjadi lulusan terbaik dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan tentunya. Dan tentunya hari ini masih kita akan berbincang-bincang dengan seluruh perusahaan yang hari ini hadir bersama kita semua dalam rangkaian job fair di ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari. Untuk itu, kita akan rehat sejenak dan sampai jumpa di bincang-bincang di sesi kedua.